Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke. Mayor Jenderal TNI Dr. Terawan Agus Purwanto adalah sosok yang digadang-gadang menjadi menteri. Dia adalah anak Tuhan yang dibuang Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, karena dikenal dengan metode fenomenal yang terbukti berhasil dalam dunia kedokteran, yakni terapi cuci otak untuk mengurangi gejala stroke. Metode cuci otak ini bukan proses radikalisasi tentunya. Secara doktor, Terawan ini adalah Mayor Jenderal yang disumpah di bawah NKRI, dan di bawah Alkitab. Akhirnya, IDI membuangnya karena metode cuci otak ini dianggap kontroversial. Akan tetapi, jalan Tuhan bukan jalanku, dan Terawan berseru kepada Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Setelah dipecat IDI, Dr. Terawan langsung dipanggil ke istana dengan kemeja putih. Apa maknanya? Terawan adalah anak Tuhan yang sering memberikan penghiburan kepada pasien-pasiennya. Secara dia memiliki waktu yang banyak untuk berinteraksi dengan pasien, dia juga memiliki kesempatan untuk menjalankan tugasnya sebagai dokter. Tugas dokter bukan hanya menyembuhkan pasien, akan tetapi memberitahu pasien mengenai penyakitnya dan obat-obatan yang diperlukan. Selain menyembuhkan, dokter harus memberikan pemahaman yang jelas untuk mempersiapkan pasien menghadapi penyakitnya. Ini adalah deskripsi kerja alias job description seorang dokter. Tapi, Terawan melampaui semua hal itu. Kepada pasien yang seiman dengannya, ia sering memberitakan Injil kabar baik kepada mereka. Menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik adalah ciri khas dari Terawan. Entah apa yang membuat IDI membuang orang ini. Kecintaan Dr. Terawan pada NKRI ternyata lebih besar dari rasa sakitnya saat ia dikhianati dan dibuang oleh IDI. Dia tetap setia kepada NKRI. Mungkin ini adalah kesempatan bagi Indonesia masih bisa didiami oleh Dr. Terawan. Bahkan setelah dia ditendang oleh IDI, rumah sakit di Jerman langsung melirik Terawan. Beruntung Jerman belum sempat memberikan kewarganegaraan honoris kepada Terawan, hati Terawan direbut oleh istana dan dipanggil ke istana negara. Dengan demikian, Indonesia masih bersyukur mendapatkan kesempatan untuk dilayani oleh Dr. Terawan. Lagi pula, panggilan Ibu Pertiwi jauh lebih berkesan dan bermakna ketimbang panggilan negara lain. Panggilan Ibu Pertiwi yang penuh kasih sayang dan penuh mesra ini meluluhkan hati Terawan. Kepala RSPAD lulusan UGM bidang kedokteran pada usianya yang ke-26 tahun pada 1990 ini, mendapatkan kesempatan untuk menjalankan panggilan pengabdian bagi nusa dan bangsa. Apakah dia jadi menteri? Saat ini belum ada kepastian. Akan tetapi, panggilan istana oleh Joko Widodo ini memberikan sebuah indikasi penting bahwa Dr. Terawan tetap terpaut dengan Indonesia. Kecintaan terhadap Indonesia jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan. Jiwa nasionalisme Terawan teruji. Semoga kerja kerasnya, loyalitasnya dan cintanya kepada bangsa dan negara menjadi contoh bagi kaum muda Indonesia khususnya kaum muda Katolik. Kiranya damai Tuhan beserta kita semua.